Assalamualaikum Bu, Bapak, selamat sore. Perkenalkan, saya Nurse Tri, mahasiswa keperawatan S1 UI. Nah, kebetulan saya sedang melakukan praktik komunikasi kepada keluarga. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Tensia. Senang dipanggil apa Bu? Saya biasa dipanggil Eyang Atun. Nah, kalau Bapak sendiri siapa Pak namanya Pak? Saya Suwardi. Bagaimana nih kesehatan anggota keluarga Ibu? Apa ada yang sedang sakit Bu? Alhamdulillah pada sehat. Cuma saya aja nih kaki saya lagi sakit daerah lutut. Apakah Ibu sudah berobat ke puskesmas atau klinik? Sudah. Kalau boleh tahu hasilnya apa Bu? Katanya asam urat saya tinggi. Hasil pemeriksaannya berapa? Kata dokter asam urat saya 7. Oh seperti itu. Dapat obat apa Bu dari klinik? Saya dikasih obat 1. Setelah minum obat, apakah ada perbaikan Bu? Nggak ada. Baik Ibu dan Bapak, hari ini saya akan mengajak Ibu serta Bapak berdiskusi nih mengenai kondisi kesehatan keluarga Ibu, mengenai penyakit asam urat. Waktunya kurang lebih 20 menit Bu, bagaimana Bu? Ya silahkan. Bagaimana jika di ruang tamu ini saja ya kita ngobrol-ngobrolnya? Bu dan Bapak, sebelumnya boleh saya minta izin, saya mau melakukan pengukuran tensi terlebih dahulu ya. Hasil tensi Bapak 149/95. Nah sekarang Ibu ya. Tensinya 141/93. Sesuai dengan usia ya Bu, Pak. Bapak dan Ibu kalau tak boleh tahu sehari-hari tinggal dengan siapa Bu di rumah? Saya berdua sama suami sama cucu saya. Bapak dan Ibu apakah masih bekerja Bu? Kami berdua sudah pensiun. Untuk aktivitas sehari-hari apa ada keluhan dari Bapak dan Ibu rasakan? Kaki sakit terutama kalau lagi masak berdiri. Alhamdulillah, saya sehat. Untuk konsumsi makanan setiap hari, apa Ibu suka mengkonsumsi kayak misalnya jeroan, kacang-kacangan, atau seafood gitu Bu? Iya, saya suka Untuk seafood. penyakit Ibu sendiri, apa Ibu sudah mengetahui apa sebabnya? Sama gimana tanda dan gejalanya gitu kalau penyakitnya kumat? Terus apa yang bisa Ibu lakukan kalau penyakitnya kambuh? Ya, cuma sakit asam urat, cuma saya kasih balsem. Jadi Ibu kadar asam uratnya tinggi ya. Nah, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan bahkan sakit. Sebaiknya Ibu rutin untuk kayak kontrol agar tidak lebih parah. Seperti ke klinik atau ke puskesmas. Kalau mana yang lebih dekat silahkan. Nah, yang kemarin Ibu kunjungi itu klinik ya Bu? Iya, klinik. Nah, saya akan coba menjelaskan nih mengenai penyakit asam urat agar dapat menambah pengetahuan sekeluarga nih terhadap penyakit asam urat itu sendiri dan menambah pengetahuan keluarga untuk bagaimana sih penanganannya dan kapan keluarga harus memutuskan pergi ke fasilitas kesehatan. Kita mulai ya Bu, saya akan menjelaskan mengenai penyakit asam urat ini melalui lembar balik ini. Nah, kita mulai dari pengertian asam urat itu sendiri ya Bu. Penyakit asam urat itu apa sih? Nah,
penyakit asam urat itu adalah suatu penyakit akibat peradangan pada sendi yang disebabkan oleh gangguan pembentukan asam urat itu sendiri. Nah, biasanya tanda dan gejalanya seperti apa? Nah, sebelumnya coba beritahu saya Bu, apa aja coba yang Ibu rasakan apabila terasa kambuh asam uratnya? Nyeri sama bengkak. Nah, betul. Nah, sini coba saya sebutkan tanda dan gejalanya. Sepertinya sesuai nih sama yang Ibu rasakan. Nah, yang pertama itu nyeri. Nah, selain nyeri bisa apa Bu? Bisa kesemutan, bisa linu. Nah, kemudian apa? Muncul kemerahan. Nah, disertai bengkak nih biasanya nih. Kalau tadi Ibu di lutut ya. Nah, lututnya suka bengkak kan? Seperti itu. Nah, kemudian biasanya ada rasa panas nih Bu, menyerang pada daerah sendi. Nah, ini suka terjadi secara tiba-tiba, terutama menjelang pagi. Betul. Nah, kalau dari nilai normal asam urat, nah ini saya ada dari referensi atau dari laboratorium ya Bu, tempat saya bekerja ada takaran nilai normalnya. Kalau perempuan itu asam uratnya tuh normalnya di 2,4 sampai 5,7 Bu. Laki-laki itu ada di 3,4 sampai dengan 7. Nah, Ibu tadi bilang 7 ya hasilnya ya, berarti tergolong tinggi ya Bu. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab dari asam urat itu sendiri. Apa sih penyebabnya? Nah, asam urat ini disebabkan oleh pertama kadar asam urat yang berlebih. Kemudian, nah ini asam urat ini bisa disebabkan oleh keturunan nih Bu. Kemudian apa? Berat badan berlebih. Nah, biasanya obesitas ya Bu, atau kegemukan. Nah, yang ketiga itu ada obat yang bisa menyebabkan asam urat. Nah, tadi Bapak cerita katanya Bapak punya riwayat hipertensi. Jadi Bapak harus menjaga nih Pak. Karena hipertensi merupakan salah satu yang bisa menjadi penyebab dari asam urat. Nah, penanganan yang bisa dilakukan yaitu pertama Bapak dan Ibu nih kalau terjadi keluhan seperti seperti gejala asam urat, di rumah bisa dilakukan kompres air hangat. Nah, kemudian sendinya diistirahatkan. Dalam arti apa nih Bu sendinya diistirahatkan? Misalnya Ibu kan keluhannya di kaki, di lutut. Nah, berarti kalau bisa jangan terlalu banyak aktivitas dulu yang melibatkan kaki seperti naik tangga atau berjalan terlalu lama. Kemudian harus apa Bu penanganannya? Yang paling gampang, minum air putih yang banyak. Nah, kemudian bisa obat-obatan. Kalau obat-obatan kan pastinya harus kontrol dulu ya Bu, Pak. Nah, tadi Ibu bilang dapat allopurinol. Nah, itu boleh, tapi juga harus dengan pemantauan dokter. Kemudian harus apa Pak yang terpenting? Kalau penanganan yang dilakukan di rumah tidak mengurangi atau membuat tambah parah, yang harus dilakukan apa? Segera pergi ke fasilitas kesehatan. Nah, kemudian yang terakhir ini kita akan bahas mengenai pencegahan dari asam urat itu sendiri. Nah, asam urat itu kan disebabkan penyakitnya oleh kadar asam urat yang berlebih. Jadi caranya kita harus apa Pak? Harus membatasi purin. Purin itu penyebab asam urat ya, penumpukan purin. Kemudian apa yang bisa dilakukan pencegahannya? Senam ringan. Senam ringan nggak harus Ibu ikut senam dalam perkampungan atau Bapak ikut senam yang heboh gitu, enggak. Tapi senam ringan seperti apa? Seperti kayak misalnya pergelangan tangan nih, putar, gerakan memutar aja santai sambil duduk. Kemudian kalau lagi duduk juga sambil nonton TV, ini sendi kaki nih, bagian kaki diputar. Kemudian kepala dengan santai diputar-putar. Nah, seperti itu juga bisa menjadi pencegahan dari asam urat itu sendiri. Baik nih Ibu, Bapak, kita udah sama-sama diskusi ya, sama tadi kita udah bahas mengenai tentang penyakit asam urat. Bagaimana nih, coba saya mau tanya perasaan Bapak dan Ibu setelah mengetahui apa itu penyakit asam urat,
tanda dan gejalanya, serta bagaimana penyebab dan lain sebagainya. Saya jadi tahu ternyata makanan yang saya makan jadi tidak bagus. Jadi coba boleh Ibu sebutkan kembali atau Bapak nih, apa aja penyebabnya dari penyakit asam urat? Penyebabnya keturunan, gemuk, dan kurang minum. Kemudian tanda dan gejalanya? Nyeri, merah, bengkak. Nah, sekarang kapan Ibu harus pergi ke fasilitas kesehatan? Bila keluhan makin parah. Sebelum ke fasilitas kesehatan, apa yang bisa Ibu lakukan di rumah? Kompres air hangat dan kurangin aktivitas. Baik, bagus sekali ya Ibu dan keluarga. Sudah bisa menyebutkan kembali apa yang tadi sudah kita diskusikan. Nah, nanti jangan lupa Ibu terapkan di rumah ya. Dan juga bagaimana tadi cara latihan senam-senam ringan juga Ibu bisa terapkan di rumah. Nah Ibu, pada kesempatan berikutnya saya akan mengevaluasi kembali nih setelah Ibu konsul dan memeriksakan ulang kadar darah asam urat Ibu ke klinik kembali. Jika dapat obat, nanti saya akan jelaskan cara meminum obat dengan baik dan benar. Semoga Ibu dan keluarga selalu sehat ya Bu. Terima kasih sebelumnya, sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya dan semoga kadar asam urat Ibu sudah menurun. Untuk waktu kunjungan nanti kita sesuaikan lagi dengan waktu kesediaan Ibu dan Bapak. Boleh pagi, boleh sore. Nanti kita berkomunikasi by WA. Saya minta izin pamit Bu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu sekeluarga. Assalamualaikum